wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran kita yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Di sini kita kemarin sudah saya share tentang slide-nya routing ya. Di sini kita akan membahas materi pertama kita adalah routing. Sebelumnya saya ucapkan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita mulai. Routing. Nah, di sini ada protokol routing. Jadi routing itu adalah penjaluran, di mana routing itu sendiri berfungsi untuk pengalamatan dan routing, atau di sini saya sebut kalau bahasa Indonesianya adalah penjaluran, ya. Penjaluran. Jadi pengalamatan dan penjaluran. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan. Jadi gini. Yang pertama, routing bekerja pada layer network. Di layer network ini adalah dia menekankan pada IP address dan gateway, ya. Di situ hubungannya sama penjaluran. Routing merupakan fungsi dan tanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan. Jadi di situ sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur yang paling baik untuk dilewati data. Jadi di situ nanti kalau kalian mau misalnya disuruh membawakan sesuatu ke alamat tertentu, nah itu fungsi dari protokol itu adalah kamu harus memilihkan jalur yang terbaik menuju alamat itu, ya, alamat tujuan. Jadi tugas dari routing sendiri itu adalah bertanggung jawab membawa data ke tujuan dengan jalur yang terbaik. Yang ketiga adalah tugas routing akan melakukan device jaringan tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut dengan router. Jaringan alatnya sendiri, alat untuk routing itu adalah disebut dengan router atau penjalur, ya. Orang yang memilihkan jalur itu disebut dengan router, alatnya, ya. Kemudian router. Router merupakan bisa terdiri dari komputer atau memang dia device asli router. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tipe router ada yang dia berupa PC yang disebut dengan PC router atau alat khusus yang dirancang sebagai router. Jadi memang alat itu khusus router, disebut router, ya, termasuk Cisco, Mikrotik, dan lain sebagainya. Tapi ada juga PC yang difungsikan sebagai router. Tugas router adalah memforward data. Fungsi IP forward yang harus diaktifkan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Data diatur oleh router protokol, ya. Kemudian router yang berupa PC ini adalah komputer general purpose yang untuk tujuan luas, ya, seperti Windows itu dengan dua atau lebih interface jaringan. Jadi dia mempunyai beberapa LAN card yang di dalamnya berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dia dapat meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi PC ini memang dibangun untuk router. Tujuan syarat yang pertama adalah dia harus memiliki dua NIC atau lebih. Router jaringan kecil interface-nya adalah NIC card sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih bisa dihubungkan dengan jaringan lain. Untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satunya interface adalah NIC card. Interface yang lain adalah sembarang hardware jaringan, misalnya modem, listen line, dan jaringan. Jadi di sini yang dimaksud untuk LAN kecil, ya. Jadi dia paling enggak dia harus mempunyai dua interface yang bisa menghubungkan jaringan. Salah satunya adalah misalnya NIC card atau yang lain bisa juga fiber atau ada yang menggunakan RJ11 misalnya, ada yang Bluetooth misalnya, ada yang WiFi misalnya. Nah itu.
Yang selanjutnya adalah default gateway. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada di jaringan harus menugaskan router untuk sebagai meneruskan data. Ya, jadi di sini router yang bisa meneruskan data. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Jadi di sini gateway itu kalau kita lihat secara kata-kata itu adalah gerbang. Ya, penugasan dilakukan secara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lain. Ini kita ambil analogi. Saya gambar dulu ya. Saya ambil supaya gambarkan dulu supaya lebih mudah. Misalnya di sini saya ada rumah. Kemudian ada jalan. Ini jalan. Kemudian ini juga jalan perempatan. Ini juga jalan. Kemudian ini oke. Di sini ada awal, misalnya kalian alamat A. Di sini alamat A. Di sini ada alamat yang pertama, ya. Contohnya ini adalah alamat A. Kemudian di sini tujuannya adalah alamat B. Tentu kalau kalian ditanya dari A ke B, dia akan melewati jalur lewat sini. Kemudian dia akan ke sini. Lalu dia akan ke sini. Inilah yang disebut dengan penjaluran. Ya, inilah yang disebut dengan penjaluran. Protokol ini dia bekerja pada layer ketiga yang biasa disebut dengan layer network. Dia akan berupa pengalamatan IP, alamat A dengan alamat B. Di sini misalnya jalan A sampai ke sini, kemudian ini jalan apa, kemudian di sini jalan B misalnya. Ya. Maka jalur itu suatu routing dia harus bisa memilih jalan yang sesuai dan yang terbaik. Jadi dia akan memilih jalan yang terbaik dan sesuai dengan yang akan dituju ke alamat B. Ya, maka dia harus melewati jalur misalnya melewati jalur sini misalnya. Nah, melewati sini. Nah, melewati jalurnya ke sini. Dia akan lewat jalur sini. Kemudian dia juga jalurnya ke sini. Kemudian juga dia akan melanjutkan ke sini dan dia juga akan melanjutkan ke sini. Adalah ini tugas dari router. Maka router itu tugasnya adalah mencari jalan ke tujuan. Itu yang disebut dengan router atau alat yang menjalurkan pada jaringan, ya. Nah, nanti banyak alatnya, ya, banyak alatnya, tidak hanya mikrotik atau tidak hanya switch, Cisco, banyak nanti mereknya, ada juga TP-Link, ada juga, pokoknya nanti banyak setelah pembahasan kita. Ya. Bon, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis pada kolom reply, ya. Jadi
Kita akan membahas pelan-pelan apa yang disebut dengan router, bagaimana cara menyeting router dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya cukupkan karena sudah 10 menit. Ya, sudah 10 menit karena nanti paket kalian juga akan banyak terkuras. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.